Rapunzel, petualangan sang putri berambut panjang. Selamat datang di dunia dongeng anak-anak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Di sebuah kerajaan yang damai, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama mendambakan seorang anak. Bertahun-tahun, mereka berdoa, hingga akhirnya sang istri mengandung seorang bayi perempuan. Namun, selama kehamilan, ia mulai menginginkan sesuatu yang aneh. Dari jendela rumah mereka, sang istri melihat sebuah kebun yang indah milik seorang penyihir tua bernama Gothel. Di dalam kebun itu tumbuh tanaman hijau bernama Rapunzel, yang tampak segar dan lezat. Setiap hari, keinginannya untuk memakan tanaman itu semakin kuat hingga ia jatuh sakit. Tak tega melihat istrinya menderita, sang suami memutuskan untuk masuk ke kebun penyihir di malam hari dan mengambil beberapa daun Rapunzel. Sang istri sangat senang dan segera memakannya. Namun, keesokan harinya, keinginannya semakin besar. Sang suami pun kembali mencuri Rapunzel dari kebun penyihir. Namun kali ini, ia tertangkap oleh Gothel. Dengan suara dingin, penyihir itu berkata, "Berani sekali kau mencuri dari kebunku, kau harus membayar harganya." Sang suami memohon ampun dan menjelaskan bahwa istrinya sedang mengandung dan membutuhkan Rapunzel. Setelah berpikir sejenak, Gothel membuat kesepakatan. "Baiklah, kau boleh mengambil sebanyak yang kau mau, tapi sebagai gantinya, aku akan mengambil bayimu setelah ia lahir." Sang suami, dalam keputusasaan, terpaksa menyetujui kesepakatan itu. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan dengan rambut emas yang berkilauan. Begitu bayi itu lahir, Gothel langsung datang dan membawanya pergi. Ia menamai bayi itu Rapunzel dan mengurungnya di menara tinggi di tengah hutan, jauh dari manusia. Rapunzel tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Namun, ia tidak pernah melihat dunia luar. Menara tempatnya tinggal tidak memiliki pintu ataupun tangga. Satu-satunya cara masuk adalah dengan memanjat menggunakan rambut panjangnya. Setiap kali Gothel ingin masuk, ia akan memanggil, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Namun, meski tampak tenang, hatinya selalu dipenuhi rasa penasaran. Ia sering bertanya pada Gothel tentang dunia luar. Tetapi penyihir itu selalu berkata, "Dunia luar penuh bahaya. Orang-orang di luar sana hanya ingin menyakitimu. Tetaplah di sini, di mana kau aman." Rapunzel pun percaya, dan tahun demi tahun berlalu. Suatu hari, seorang pangeran tampan yang sedang berburu di hutan mendengar suara nyanyian yang sangat merdu. Suara itu begitu indah hingga ia berhenti dan mengikuti arah datangnya suara. Setelah berjalan jauh, ia tiba di depan menara tinggi tanpa pintu dan melihat seorang gadis cantik menyanyi dari jendela kecil di atas. Pangeran ingin berbicara dengannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara naik ke atas. Maka, ia bersembunyi di balik pepohonan dan menunggu. Tidak lama kemudian, ia melihat seorang wanita tua datang ke menara dan memanggil, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Rapunzel pun menurunkan rambut emasnya, dan wanita tua itu memanjat ke atas. Pangeran terkejut dan berpikir, "Jika wanita itu bisa memanjat, aku juga bisa." Ketika malam tiba dan Gothel pergi, pangeran keluar dari persembunyiannya dan mencoba meniru penyihir itu. Dengan lembut, ia berkata, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Dengan polosnya, Rapunzel menurunkan rambutnya. Mengira itu suara Gothel, saat pangeran berhasil naik,
Rapunzel terkejut dan ketakutan. Ia belum pernah melihat pria sebelumnya. Namun, pangeran berbicara dengan lembut dan mengatakan bahwa ia hanya ingin berteman. Hari demi hari, pangeran terus datang ke menara. Mereka berbicara, tertawa, dan Rapunzel mulai mengenal dunia luar melalui cerita pangeran. Lambat laun, ia menyadari bahwa dunia luar tidak seburuk yang dikatakan Gothel. Ia mulai bermimpi untuk keluar dari menara dan melihat dunia dengan mata kepalanya sendiri. Suatu hari, Rapunzel, yang kini sangat bahagia, bertanya kepada Gothel, "Mengapa rambutku begitu berat?" Pangeran selalu kesulitan memanjatnya. Gothel terkejut dan langsung menyadari bahwa ada yang tidak beres. Dengan amarah yang membara, ia memotong rambut panjang Rapunzel dan membuangnya ke tengah padang pasir. Ketika malam tiba, pangeran datang seperti biasa dan memanggil Rapunzel. Namun, kali ini Gothel yang menurunkan rambutnya. Saat pangeran memanjat, Gothel dengan kejam melepaskan rambut itu, membuat pangeran jatuh ke semak berduri di bawah. Mata pangeran tertusuk duri dan ia kehilangan penglihatannya. Dalam keadaan buta, ia tersesat di hutan. Rapunzel kini hidup sendiri di padang pasir yang luas. Meski kesepian, ia tetap bertahan. Ia mulai belajar mandiri dan membantu penduduk desa setempat dengan suaranya yang merdu. Di sisi lain, pangeran yang buta berkelana tanpa arah mencari Rapunzel. Suatu hari, setelah bertahun-tahun tersesat, ia mendengar suara nyanyian yang sangat familiar. Dengan penuh harapan, ia mengikuti suara itu dan menemukan Rapunzel. Begitu melihat pangeran dalam keadaan lemah, Rapunzel menangis dan memeluknya. Ajaibnya, air mata Rapunzel menyentuh mata pangeran. Dan perlahan, penglihatannya kembali. Dengan penuh kebahagiaan, mereka kembali ke kerajaan pangeran, di mana Rapunzel disambut dengan penuh sukacita. Pangeran melamar Rapunzel, dan mereka menikah dalam pesta megah. Kini, Rapunzel akhirnya bebas dan bisa melihat dunia yang selama ini hanya ia impikan.